Kabar gembira bagi Bapak Ibu, mulai hari ini 5 Juni 2025 siap-siap ada kebagian rezeki baru dari pemerintah. Apa saja rezeki baru yang akan disalurkan pemerintah mulai hari ini di 5 Juni 2025? Serta kabar terbaru, DPR buka suara terkait dengan reformasi ASN. Siap-siap, usia pensiun bertambah, pesangon pensiun 1 miliar. Ada 2 kategori yang ditetapkan pemerintah terhadap siapa saja yang berhak menerima pesangon pensiun ini atau reformasi ASN terbaru ini. Berikut informasi selengkapnya kita sampaikan pada hari ini di Kamis 5 Juni 2025. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu terkait dengan kabar gembira dari Sri Mulyani mulai hari ini 5 Juni 2025. Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan bahwa akan ada 5 insentif baru yang akan digelontorkan selama bulan Juni sampai Juli 2025. 5 paket ini diberikan untuk menopang daya beli masyarakat sekaligus melindungi mereka dari efek guncangan ekonomi global. Sayangnya, dari pengumuman 5 insentif kebijakan yang dilakukan Menkeu ini, dalam paket tersebut pemerintah ternyata memutuskan untuk membatalkan kebijakan insentif diskon tarif listrik 50% yang beberapa waktu lalu sempat diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Lantas apa saja insentif yang akan mulai disalurkan mulai hari ini? Yang pertama adalah diskon transportasi. Ada 3 jenis diskon transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah, sekitar awal Juni sampai dengan pertengahan Juli 2025. Diskon tiket kereta sebesar 30%, diskon tiket pesawat berupa PPN DTP 6%, diskon tiket laut sebesar 50%. Kedua, diskon tarif tol. Diskon tarif tol sebesar 20% untuk sekitar 110 juta pengendara selama 2 bulan pada momen liburan sekolah, sekitar awal Juni sampai dengan pertengahan Juli 2025. Ketiga, penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan. Tambahan kartu sembako 200.000 per bulan untuk sekitar 18,3 juta KPM diberikan selama 2 bulan. Bantuan pangan 10 kg beras untuk sekitar 18,3 juta KPM. Keempat, bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah sebesar 150.000 per bulan untuk sekitar 17 juta pekerja dengan gaji sampai dengan 3,5 juta. Serta 3,4 juta guru honorer selama 2 bulan. Bantuan BSU akan disalurkan 1 kali penyaluran pada bulan Juni 2025. Kelima, perpanjangan diskon iuran JKK. Perpanjangan diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi pekerja sektor padat karya sampai dengan Januari 2025. Nah, itulah 5 paket insentif yang diberikan oleh pemerintah mulai berlaku hari ini di 5 Juni 2025. Serta informasi terbaru terkait dengan reformasi pensiun. Usia pensiun akan ditambah dan siap-siap 2 kategori penerima reformasi pensiun. Siapa saja yang akan menerima reformasi pensiun? Akankah dapat 1 miliar rupiah? Berikut kita ulas. Anggota Komisi 2 DPR Ahmad Irawan mengatakan, usulan memperpanjang usia pensiun aparatur sipil negara menjadi 70 tahun harus dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap efektivitas pelayanan publik di tingkat daerah. Menurutnya, revisi Undang-Undang ASN lebih baik dimaksimalkan dalam rangka mempersiapkan konsep dan sistem pensiun ASN dibanding memperpanjang usia pensiun. Ia menilai regenerasi dan perbaikan tata kelola yang berbasis kinerja jauh lebih penting. Saat ini desain pensiun ASN tidak cukup memadai untuk memberikan perlindungan hari tua bagi ASN. Selain itu, nilai manfaat pensiun yang diterima ASN relatif sangat rendah dibandingkan dengan penghasilan aktif saat bekerja, kata Irawan. Selain menghambat regenerasi dalam sistem kepegawaian,
perpanjangan usia pensiun juga dinilai juga akan mengganggu sistem meritokrasi yang dibuat untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul. Diketahui, usulan batas usia pensiun ASN disampaikan Korpri Nasional dan diharapkan disampaikan masuk dalam RUU ASN. Namun pihaknya menyampaikan agar penambahan batas usia pensiun itu berbeda-beda disesuaikan dengan pangkat masing-masing ASN. Kemudian, terkait dengan reformasi pensiun, pemerintah beberkan 2 kategori penerima skema baru pensiun. Reformasi skema pensiun 2025, siapa saja yang termasuk ke dalamnya, dan apakah pensiunan saat ini dapat pesangon hingga 1 miliar rupiah. Dalam beberapa waktu terakhir, tentu publik ramai memperbincangkan rencana pemerintah untuk mereformasi skema tunjangan pensiun bagi ASN. Isu ini memicu 2 pertanyaan utama yang menyedot perhatian masyarakat, khususnya para PNS dan pensiunan. Pertama, apakah reformasi tersebut juga mencakup pensiunan yang sudah purna bakti? Kedua, benarkah skema pensiun akan berubah menjadi sistem pesangon mulai tahun 2025? Beragam spekulasi bermunculan, termasuk narasi yang menyebut pensiunan akan menerima pesangon miliaran rupiah. Namun untuk meluruskan bahwa informasi semacam itu tidak sepenuhnya benar dan belum memiliki dasar regulasi yang sah. Untuk menjawab 2 pertanyaan utama ini, mari merujuk langsung pada sumber yang sahih, yaitu dokumen resmi pemerintah. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025, dokumen setebal 352 halaman ini berasal arah kebijakan fiskal nasional, termasuk rencana reformasi sistem pensiun ASN. Pada halaman 93, dokumen tersebut dijelaskan dengan jelas bahwa pemerintah memang sedang merencanakan reformasi program pensiun. Alasannya antara lain, karena sistem yang selama ini berlaku dinilai sudah tidak relevan dalam menghadapi tantangan fiskal masa depan, serta tidak mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Namun yang perlu dicermati adalah siapa yang menjadi target utama reformasi ini. Pemerintah membagi reformasi skema pensiun ke dalam 2 kategori besar. Pertama, perubahan skema program untuk ASN existing, yaitu PNS yang saat ini masih aktif bekerja. Kedua, pengembangan program baru untuk ASN baru, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Artinya tidak ada satupun keterangan dalam dokumen resmi tersebut yang menyebut bahwa reformasi ini akan berlaku surut bagi pensiunan yang sudah purna tugas. Untuk kesimpulan sementara, 2 kategori ini adalah ASN yang ada saat ini atau yang masih aktif dan program baru untuk ASN baru termasuk P3K. Itulah reformasi skema pensiun ke depan. Dan hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan skema pensiun ini. Bagaimana reformasi pensiun ini? Apakah benar pensiunan lama tidak dapat kebagian atau pensiunan lama dapat pesangon 1 miliar? Tentu semua itu akan terjawab kalau aturannya sudah terbit.